Hai, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Feni, Nidia, Marcelina, Marco, dan Adri. Di sini kami akan membahas tentang ekspansi bisnis ke luar negeri. Sebelum kita membahas tentang topik ini lebih lanjut dan lebih lengkap, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa arti dari ekspansi itu sendiri. Jadi ekspansi ini tuh bisa kita artikan sebagai aktivitas di mana para pengusaha memperluas atau memperbesar usahanya seperti dengan melakukan franchise. Jadi kegiatan ini itu merupakan salah satu cara untuk perusahaan agar lebih dikenal oleh banyak orang dari berbagai wilayah atau negara. Selain itu, dengan adanya kegiatan ekspansi ini juga dapat membuat suatu perusahaan lebih dapat meningkatkan pertumbuhan yang lebih baik dan juga lebih cepat. Kegiatan ekspansi ini juga itu akan meningkatkan produktivitas bagi para pekerja. Jadi di sini Jakarta Salon itu telah mengikuti kegiatan ekspansi tersebut, dan salah satu negara yang kami pilih itu adalah negara Malaysia. Kenapa Malaysia? Karena Malaysia itu merupakan salah satu negara yang dekat dengan Indonesia. Jadi kami ingin mengekspan usaha kami di Malaysia, karena Malaysia itu merupakan negara terfavorit untuk melakukan kegiatan ekspansi. Salah satu alasan mengapa usaha Jakarta Salon itu mengekspan itu juga karena lokasi di negara Malaysia yang cukup strategis. Apalagi Jakarta Salon itu merupakan perusahaan yang letaknya di kota Batam, sehingga Malaysia itu salah satu destinasi yang dekat dengan kota Batam. Selain strategis, segi pemasaran Malaysia juga tidak begitu beda dengan Indonesia, dan memiliki karakteristik pasar yang tidak jauh berbeda. Dengan budaya, kultur, dan bahasa, Malaysia dan Indonesia itu mempunyai bahasa yang tidak jauh beda. Masih banyak keunggulan-keunggulan lain yang menjadi penyebab mengapa Jakarta Salon itu memilih Malaysia sebagai ekspansi untuk perusahaannya. Untuk penjelasan yang lebih lanjut akan dilanjutkan oleh Nidia. Selanjutnya di sini saya masih akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Feni tadi sebelumnya, dijelaskan bahwa Jakarta Salon ini akan mengekspansikan usahanya ini ke luar negeri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih langkah-langkah atau step-step yang harus dilakukan oleh Jakarta Salon sebelum memasuki negara Malaysia. Nah, jadi yang pertama itu, sebelum perusahaan Jakarta Salon ini mengekspansikan usahanya ini ke Malaysia, Jakarta Salon itu wajib mengetahui dan juga mempelajari langkah-langkah atau aturan-aturan yang ada di negara Malaysia. Dan yang kita ketahui, Indonesia dan Malaysia itu adalah negara yang berbeda, dan biasanya setiap negara itu pasti memiliki aturan-aturan tersendiri untuk diikuti oleh seluruh warga negaranya. Jadi mau tidak mau, Jakarta Salon ini harus mengetahui aturan-aturan yang ada di Malaysia. Kemudian yang kedua itu, Jakarta Salon juga wajib mempelajari tentang country risk atau resiko apa saja yang dapat terjadi atau muncul ketika Jakarta Salon ini hendak melakukan kegiatan ekspansi ke Malaysia. Nah, jadi sebenarnya para pengusaha itu tidak hanya dapat mengekspan usahanya ini ke negara Malaysia saja, karena masih ada beberapa negara yang dianggap negara tersebut adalah negara yang paling terfavorit untuk melakukan kegiatan ekspansi, contohnya seperti negara Singapura dan juga negara Thailand. Nah, tapi Jakarta Salon ini tuh memilih negara Malaysia sebagai kegiatan ekspansi karena Indonesia dan Malaysia itu cukup dekat dan juga tidak jauh dari bahasanya, kulturnya, budayanya itu tidak jauh gitu. Nah, kemudian sebenarnya kegiatan ekspansi ini pastinya mempunyai biaya yang lumayan besar gitu. Tetapi jika pengusaha itu dapat memanage atau mengatur keuangan usahanya ini dengan baik, kegiatan aktivitas ekspansi ini tuh tidak akan susah gitu. Dan apalagi kegiatan ekspansi ini pastinya akan membuat orang lebih mengenal atau mengetahui tentang usaha kita. Dan yang pastinya kegiatan ekspansi ini akan sangat menguntungkan bagi para pembisnis. Next, saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, jadi di sini ada 9 subbab, yaitu ekspansi, strategis, foreign market entry strategis,
ada orientasi manajemen, ada country risk, ada financial intermediaries, ada financial innovation, ada culture and organizational, dan ada typology of study. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ekspansi. Nah, jadi ekspansi itu apa? Jadi kalau dalam lingkup bisnis itu, ekspansi itu adalah kegiatan bisnis suatu perusahaan untuk memperluas modal usaha, jaringan bisnisnya, dengan memperluas cakupan pasar dari perusahaan tersebut. Nah, terus di sini ada 7 cara ekspansi ke pasar luar negeri, yaitu ada ekspor, pemberian lisensi, franchising, investasi langsung, patungan, pembukaan cabang, dan investasi portofolio. Nah, terus ada bentuk-bentuk ekspansi menurut Bambang Rianti. Jadi dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada business expansion. Nah, jadi business expansion itu apa? Jadi ekspansi bisnis yang dimana mereka tidak mengubah struktur modalnya. Jadi yang dimaksud di sini perusahaan itu cuma sekedar menambahkan modalnya, tetapi tidak menambah alat produksi. Nah, next ada financial expansion yang kedua. Jadi ekspansi finansial itu ada ekspansi yang membutuhkan penambahan modal. Jadi dia merubah struktur modalnya. Kalau yang tadi itu tidak. Kalau ini merubah. Jadi ada penambahan modal. Jadi itu penambahan modal untuk jangka panjang seperti mendirikan pabrik baru, membeli alat produksi, dan juga merger dengan perusahaan lain atau penggabungan perusahaan A dengan B. Next ada strategis. Nah, strategis itu apa? Jadi strategi itu adalah serangkaian tindakan yang terintegrasi yang didesain secara terkoordinasi untuk mendapatkan keuntungan kompetitif. Nah, terus ada lagi strategi adalah keputusan yang mempunyai tujuan yang lebih terarah selaras dengan keahlian dan sumber dayanya. Nah, di sini dapat disimpulkan strategi itu apa? Jadi strategi itu adalah serangkaian keputusan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang mempunyai tujuan yang terarah untuk mendapatkan keuntungan kompetitif. Next, terus ada manajemen strategi menurut Whelan dan Hanger, yaitu suatu keputusan perusahaan yang menentukan kinerja jangka panjang. Jadi strategi itu juga untuk jangka panjang. Terus ada menurut Porter, strategi itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah strategi generik. Jadi itu apa? Itu dia lebih bertujuan untuk melampaui keunggulan dari pesaing. Terus yang kedua ada strategi utama, itu dia lebih ke operasional dari suatu perusahaan. Terus ada fungsional, jadi dia lebih terperinci terhadap pengelolaan fungsional seperti bidang keuangan, bidang pemasaran, bidang SDM, dan bidang lainnya. Next ada foreign market entry strategies. Nah, di sini ada 5 strategi market entry strategies menurut Kotler dan Keller, yaitu ekspor tidak langsung, ekspor langsung, melisisikan joint venture, investasi langsung. Terus menurut Kuncoro juga ada 7, yaitu ekspor, pemberian lisensi, franchising, investasi langsung, patungan, pembukaan cabang, dan investasi portofolio. Nah, jadi ada beberapa strategi untuk memasuki pasar internasional. Yang pertama itu ada ekspor. Jadi ekspor itu apa? Adalah penjualan jasa dan produk ke luar negeri atau lintas negara seperti ekspor minyak, ekspor beras seperti itu. Kedua ada aliansi strategis. Nah, jadi menurut Keegan dan Green, aliansi strategis itu ada 5, yaitu lisensi, terus ada waralaba. Nah, waralaba itu apa? Sebuah kontrak dari induk perusahaan dengan pihak lain yang bisnisnya dioperasikan terwaralaba yang dikembangkan oleh pewaralaba. Terus yang next adalah usaha patungan atau joint venture. Ini jadi strateginya itu dengan memasuki pasar yang dimana kepemilikan perusahaan bersama yang baru dibentuk dengan pihak mitra. Jadi digabung gitu. Atau merger. Terus ada kontraproduksi. Kontraproduksi apa? Strategi yang telah lebih menekankan pada bagian produksi untuk kepemilikan atas fasilitas-fasilitas produksi. Yang terakhir itu apa? Investasi langsung. Jadi itu strategi yang dilakukan untuk menghindari hambatan tarif serta menyediakan teknik manufaktur terbaru atau di bidang mentransfer pengalaman ilmu teknologi. Next ada orientasi manajemen. Jadi orientasi manajemen itu apa? Nah, jadi orientasi manajemen itu sangat penting sekali bagi perusahaan-perusahaan atau organisasi untuk mengetahui tentang orientasi pasar yang dimana sejalan dengan perubahan kebutuhan pelanggan dikarenakan terus meningkatnya persaingan global sehingga menyadari akan pentingnya pendekatan dengan pasar untuk bertahan di suatu kondisi. Jadi orientasi pasar itu apa? Jadi budaya bisnis yang mempunyai komitmen berkreasi terhadap pelanggan dengan menciptakan nilai unggul. Itu menurut Atta dari tahun 2018. Menurut UNCLOS, orientasi pasar adalah aktivitas yang berkaitan dengan menilai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Menurut Narver dan Slater itu jadi orientasi pasar itu dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama itu orientasi pelanggan. Nah, jadi tujuannya itu untuk menciptakan nilai unggul terhadap pembeli secara terus-menerus. Jadi lebih pro ke pelanggan. Jadi dia lebih mementingkan apa yang diinginkan oleh pelanggannya. Nah, jadi dapat diartikan bahwa orientasi pelanggan itu yaitu pemahaman tentang target beli pelanggan. Hal ini dilakukan untuk mencari informasi tentang pelanggan. Dengan menggunakan informasi pelanggan yang didapatkan, maka perusahaan penjual dapat memahami pelanggan yang dianggap berpotensial, sehingga ini baik untuk perusahaan untuk
masa yang akan datang maupun sekarang. Next ada orientasi pesaing. Jadi orientasi pesaing ini lebih untuk mengerti tindakan strategi dari pesaing dengan membagi informasi mengenai pesaing sehingga bagaimana respon dari manajemen dalam menghadapi strategi pesaing. Ini secara koordinasi fungsional. Jadi itu apa? Informasi pelanggan dan pesaing terdiri atas bisnis yang sudah terkoordinasi. Next ada country risk. Country risk itu apa? Adalah karakteristik risiko sebuah negara, termasuk di dalamnya kondisi ekonomi, politik, budaya, dan kondisi keuangan di negara tersebut yang mempengaruhi arus kasnya. Terus, menurut Darminto dan Endang mengatakan profil risiko merupakan faktor yang patut dipertimbangkan bagi investor dalam memperoleh return yang maksimal. Nah, di sini yang dimaksud adalah jadi kalau kita mempunyai risiko tinggi, pasti returnnya juga tinggi. Nah, kalau tersebaliknya, kalau kita risiko yang rendah, pasti returnnya juga akan lebih rendah. Sama kayak suatu negara, kalau negara contoh nih, sekarang ada negara berkembang dan negara maju. Nah, pasti berbeda tuh resikonya. Jadi kalau negara berkembang pasti risikonya lebih tinggi dibandingkan negara maju. Seperti itu. Nah, terus country risk itu juga bisa sebagai acuan bagi investor dalam untuk menghindari risiko tinggi ketika melakukan suatu usaha di suatu negara. Nah, jadi itu baik untuk investor karena jadi dengan ada country risk ini kita sebagai investor bisa tahu risiko apa yang bakal terjadi jika kita membuka suatu perusahaan di negara tersebut. Terus country risk juga menjadi alat ukur tentang polisi sosial politik, keuangan, dan stabilitas ekonomi suatu negara. Next ada financial intermediaries. Nah, jadi menurut Dahlan Syama, financial intermediaries atau perantara keuangan adalah aktivitas penting yang terjadi dalam perekonomian. Aktivitas yang dimaksud yaitu aliran dana pihak tidak produktif ke pihak produktif yang mengelola dananya. Salah satu perantara keuangan atau lembaga financial intermediaries adalah perbankan. Perbankan itu apa? Adalah lembaga perantara keuangan yang berperan dalam perkembangan sektor keuangan. Nah, terus perbankan juga sebagai lembaga perantara yang memiliki tugas sebagai pembiayaan dana atau soft fund dalam menghimpun dana, deposit rate, dan tingkat bunga atau lending rate, atau biasa dengan net interest margin. Terus, next adalah financial innovation. Menurut OJK, nomor 13 POJK 02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Aktivitas pembaruan dari instrumen keuangan menambah nilai baru seiring perkembangan dunia global dan sektor jasa keuangan. Terus, ada lagi, next, menurut yang culture and organizational. Nah, jadi, Lutans dalam Asri Laksmi, dari norma-norma dan nilai budaya organisasi mengarahkan perilaku anggota organisasi. Jadi, jika ingin diterima oleh lingkungan, ya setiap anggota harus berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku. Jadi, kayak kalau kita ingin menghargai orang menghargai kita juga harus menghargai orang itu. Terus, menurut Vita F. Drugika dalam Pabundutika, budaya organisasi harus penyelesaian masa eksternal maupun internal implementasinya secara konsisten oleh suatu organisasi dan diteruskan kepada anggota baru sebagai pembelajaran atas setiap masalah. Jadi, budaya organisasi ini sangat bagus sekali untuk dalam suatu organisasi. Jadi patut diterapkan untuk anggota-anggota setelahnya. Terus menurut Sutrisno, budaya organisasi adalah nilai-nilai perangkat sistem. Norma asumsinya sudah berlaku dan sepakati organisasi beserta anggota sebagai penolong perilaku dan pemecahan masalah. Nah, terus di sini menurut Kreitner dan Kineki, budaya organisasi mempunyai 4 fungsi, yaitu memberikan identitas para pegawainya, memudahkan komitmen kolektif, mempromosikan stabilitas sosial, membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Terakhir ada tipologi Hofstede. Menurut Hofstede, budaya merupakan suatu perasaan, tindakan, dan keyakinan dari manusia atau survey of the mind. Nah, jadi Hofstede itu memiliki analogi yang menarik, yang bagus sekali tentang budaya. Nah, jadi dia mengumpamakan budaya kehidupan manusia itu dengan komputer. Maka budaya itu merupakan penentu bekerjanya suatu komputer. Jadi yang artinya berarti budaya itu yang membuat manusia bekerja atau bergerak tanpa adanya budaya, maka manusia itu tidak bakal memiliki perasaan, tindakan apa yang harus dilakukan. Dengan begitu, budaya merupakan penggerak manusia. Dengan tanpa ada budaya, manusia hidup tanpa memiliki mana. Sekian, terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu mengenai analisis dan pembahasan. Ya, pada bab ini penulis akan membahas dan melakukan analisis tentang apa dan bagaimana strategi akan diterapkan oleh The Jakarta Salon selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk memasuki pasar luar negeri, tepatnya di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan tujuan untuk melakukan ekspansi usaha yang telah dijalani sejak tahun 1998. Nah, di sini juga penulis akan menjelaskan mengenai strategi dan resiko yang akan dihadapi dan bagaimana cara untuk meminimalisir resiko yang terjadi. Dan di sini juga saya akan menjelaskan mengenai matriks sederhana. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan mengapa kami memilih Malaysia sebagai tujuan ekspansi bisnis ini. Ya, yang pertama karena Malaysia merupakan lokasi yang cukup strategis di Asia dan memiliki biaya awal yang lebih rendah dibandingkan dengan Singapura dan negara-negara Asia lainnya.
Kemudian, Malaysia juga memberikan insentif yang kuat untuk mendorong pembentukan bisnis dan investasi modal. Selain itu, Malaysia juga memiliki karakteristik pasar yang hampir sama dengan Indonesia. Kemudian yang ketiga, Indonesia dan Malaysia itu merupakan dua negara di Asia Tenggara yang memiliki banyak kesamaan budaya, mulai dari segi penduduk, di mana mayoritas agama yang dipeluk kedua negara tersebut adalah Islam. Ya, kemudian tidak hanya dari segi agama, tetapi juga dari segi bahasa, sama-sama merupakan bahasa turunan dari bahasa Melayu. Kemudian yang terakhir, regulasi pemerintah di negara Malaysia itu ya tidak seberat regulasi di negara lain, sehingga hal ini tentu saja akan memudahkan ekspansi usaha yang akan dilakukan oleh The Jakarta Salon. Nah, kemudian langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan untuk memasuki pasar asing? Ya, yang pertama, sebelum melakukan ekspansi usaha, pastinya setiap perusahaan yang ingin mendaftar itu harus memiliki nama perusahaan yang unik dan tidak menyerupai nama perusahaan yang terdaftar sebelumnya di Malaysia. Nah, setelah langkah ini selesai, The Jakarta Salon akan menyewa jasa agen sebagai perantara dalam mengurus perizinan entitas The Jakarta Salon ke dalam sistem registrasi untuk mendapatkan persetujuan dari kantor pemerintah di Malaysia. Kemudian yang kedua, memiliki kantor terdaftar di Malaysia. Namun sebelumnya harus memiliki alamat kantor lokal dan agen terdaftar lokal dulu ya. Kemudian yang ketiga itu pemilik bisnis yang berencana untuk membuka usaha di Malaysia harus memilih setidaknya satu pemegang saham perusahaan. Kemudian yang keempat harus memiliki direktur dan pejabat. Kemudian yang kelima memiliki modal dasar. Kemudian yang keenam harus mendaftar pajak. Kemudian yang ketujuh, memenuhi persyaratan akuntansi dan audit, di mana perusahaannya memutuskan untuk bergabung di Malaysia harus memiliki akhir tahun fiskal. Setiap tahun, Jakarta Salon itu diharuskan menyiapkan akunnya. Auditor yang disetujui di Malaysia harus mengaudit akun ini setiap tahun. Nah, kemudian harus mengikuti rapat umum tahunan. Untuk pemilik bisnis yang bergabung di Malaysia diperlukan pertemuan tahunan untuk mencalonkan direktur untuk tujuan pajak dan akuntansi. Nah, kemudian menunggu waktu pengurusan entitas perusahaan hingga masa pengurusan selesai. Nah, biasanya nih untuk waktu pengurusan di Malaysia, waktu penyelesaiannya itu dapat bervariasi tergantung pada seberapa akurat dan lengkap dokumen pendirian yang diajukan oleh perusahaan. Nah, selain itu waktu terkadang sulit untuk diperkirakan ya, karena kan prosesnya itu bergantung sama ketersediaan dan stabilitas sistem komputer pemerintah. Ya, kemudian faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesuksesan proses ekspansi? Ya, yang pertama desain. Nah, teman-teman seperti yang sudah kita tahu, dilihat dari perkembangan saat ini ya, kan fashion ini menjadi salah satu hal yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, baik itu pria ataupun wanita. Nah, fashion di sini tuh yang akan saya bahas itu lebih berfokus pada jasa tata rambut. Nah, dalam hal ini The Jakarta Salon selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa ini memutuskan untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke Malaysia. The Jakarta Salon yang berpusat di Batam, Indonesia cukup dikenal karena skill potong rambutnya memiliki ciri khas tersendiri sehingga The Jakarta Salon cukup percaya diri. Melihat potensi dari salonnya yang diminati, apalagi di zaman milenial ini, makanya banyak remaja yang tentu saja tidak ingin ketinggalan dengan tren fashion rambut yang ada sehingga akan ada hasrat untuk mencoba tren tersebut. Nah, karena itulah makanya dilihat dari penelitian pasar, hal ini sangat cocok dengan The Jakarta Salon. Kemudian yang kedua ada verifikasi desain. Nah, dalam hal ini menunjukkan apa jasa yang ditawarkan oleh The Jakarta Salon sesuai dengan penelitian pasar yaitu tren fashion rambut yang diminati masyarakat. Verifikasi tersebut dapat berupa analisis seberapa masyarakatnya menyukai jasa tata rambut yang ditawarkan, seperti seberapa banyak masyarakat menyukai haircut-nya di The Jakarta Salon, kemudian coloring-nya, something, catok, blow, highlight, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tooling dan part. Nah, hal ini menunjukkan pada alat-alat yang digunakan oleh The Jakarta Salon dalam memenuhi setiap pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Nah, alat-alat tersebut itu harus dirawat dalam kondisi baik dan siap ketika dipakai. Kemudian yang kedua ada develop. Develop di sini akan saya bahas itu mengenai optimasi proses, testing, dan performance-nya. Nah, untuk optimasi proses, ini memiliki tujuan untuk mengarah pada kerja yang lebih efektif dan efisien. Optimasi proses ini maksudnya itu kita menghilangkan langkah-langkah yang sebenarnya yang tidak diperlukan dalam arti untuk mengurangi pemborosan waktu.
Nah, contohnya ini, The Jakarta Salon ini dalam merekrut karyawan itu pastinya cari karyawan yang memiliki skill yang profesional ya tentunya dalam setiap proses tata rambutnya seperti pengecatan, perm, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk testing, dalam hal ini, The Jakarta Salon ini sebelum mengambil produk seperti cat rambut, obat something, dan lain-lainnya lah dari supplier, pastinya akan melakukan percobaan produk dulu ke salah satu karyawannya untuk mengetahui kualitas dari produk yang akan dia gunakan kepada customer. Jadi dapat dia tahu dong tekstur dan ketahanan produk tersebut terhadap rambut customer. Yang ketiga ada performance. Nah, dalam hal ini The Jakarta Salon itu akan berusaha meningkatkan performa mereka dalam melayani customer dengan skill-skill yang terus ditingkatkan. Yang terakhir, yang ketiga ada deliver. Nah, yang di sini ini yang saya akan jelaskan itu adalah terlokasi atau dukungan logistik. Nah, dalam hal ini The Jakarta Salon menggunakan jasa supplier di Malaysia yang terpercaya untuk mengambil produk seperti brand L'Oreal, Matrix, Carastase, dan brand-brand lainnya. Nah, kemudian kemudian saya akan menjelaskan mengenai orang-orang yang terlibat. Nah, dalam hal ini yang pertama ini ada Embrace. Ya, The Jakarta Salon yang diekspansi di Kuala Lumpur, Malaysia, diharapkan ya mampu diterima oleh masyarakat di sana dikarenakan The Jakarta Salon bukan brand baru, melainkan brand yang sudah memiliki nama di Batam, Indonesia. Kemudian Adapt. Nah, dalam hal ini, jasa yang ditawarkan oleh The Jakarta Salon ini memiliki kualitas dan harga yang terjangkau bagi masyarakat di sana, sehingga masyarakat mudah untuk beradaptasi. Kemudian Use. Ya, setelah menerima dan beradaptasi dengan jasa yang ditawarkan, pastinya The Jakarta Salon, maka masyarakat itu akan berada di tahap dia pasti ingin mencoba dan pastinya akan ada rasa ketertarikan, keinginan untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh The Jakarta Salon. Nah, kemudian selanjutnya biasanya kan teman-teman dalam melakukan ekspansi usaha ini, kesuksesan seorang pemimpin itu dapat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama faktor-faktor teknis dan orang-orang yang terlibat. Nah, faktor-faktor tersebut jika kita lihat ya dari kondisi saat ini, saat transisi dan kedepannya adalah sebagai berikut ya. Jadi ada 3 kondisi akan saya jelaskan dan jabarkan. Nah, untuk kondisi saat ini, seperti yang kita ketahui kan sekarang ini lagi masa-masa COVID. Sehingga dalam melakukan ekspansi usaha ini, The Jakarta Salon itu sangat mempertimbangkan dengan baik setiap resiko-resiko yang mungkin saja akan berdampak bagi perusahaan. Dengan menerapkan kewajiban bagi setiap karyawan untuk melakukan swab test sebulan sekali dan aktivitas yang dijalankan juga harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kemudian pada kondisi transisi, nah pada kondisi ini di mana masyarakat Malaysia itu kan mungkin masih merasa agak biasa dengan nama The Jakarta Salon. Nah, meski di Indonesia kan nama The Jakarta Salon ini udah dikenal, tapi di Malaysia itu masih terdengar tidak biasa bagi masyarakat di Malaysia sana. Tetapi sering berjalan waktu, nama The Jakarta Salon pastinya akan dikenal oleh masyarakat Malaysia karena kan pelayanan dan skill dari The Jakarta Salon yang dia memiliki ciri khas tersendiri dan pastinya tidak kalah bagus dong dengan salon-salon lainnya. Kemudian pada masa yang akan datang. Nah, dalam kondisi ini, sikap masyarakat Malaysia yang sangat open-minded terhadap masuknya perusahaan asing membawa dampak positif bagi perusahaan tersebut. Karena sikap terbuka tersebutlah, maka The Jakarta Salon akan menjadi pilihan masyarakat dalam mengatur segala tata rambutnya. Dan pastinya akan menunjang perkembangan The Jakarta Salon sendiri dalam melakukan ekspansi ke negara-negara lainnya, sehingga nama The Jakarta Salon pasti akan semakin dikenal. Kemudian, next saya akan membahas mengenai sumber pendanaan dan bank sebagai financial intermediary dan financial innovation. Nah, pada poin ini penulis ataupun saya akan membahas mengenai sumber pendanaan yang berasal dari bank dalam melakukan ekspansi usaha ini. Nah, kemudian sumber dana yang kami pilih itu berasal dari bank. Nah, bank yang dijadikan sebagai sumber pendanaan bagi ekspansi usaha kami adalah lembaga keuangan bank yaitu Bank Mandiri yang kantornya ada juga di Malaysia. Bank Mandiri merupakan bank BUMN sehingga dana nasabah yang disimpan di Mandiri itu lebih terjamin keamanannya ya, karena ada jaminan dari pemerintah. Selain itu pelayanannya lebih baik dan berkualitas. Kemudian produknya variatif, terdiri dari tabungan dan kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga Bank Mandiri ini sangat mendukung ekspansi usaha yang akan dilakukan di Jakarta Salon dan tentu saja kredibel ataupun terpercaya dan pencairan dananya juga lebih mudah. Kemudian, bank sebagai financial intermediary itu maksudnya bagaimana bank dapat memperoleh sumber dana dari pihak-pihak yang surplus. Nah, dan Jakarta Salon ini selaku perusahaan bergerak di bidang jasa itu pastinya membutuhkan dong modal untuk melakukan ekspansi di Malaysia, sehingga mengajukan peminjaman atau kredit ke lembaga keuangan bank. Nah, modal yang kira-kira kami perkirakan dibutuhkan oleh Jakarta Salon ini adalah sekitar 1 miliar rupiah. Nah,
Kemudian, bank sebagai financial innovation, yaitu bagaimana suatu perubahan ataupun perkembangan baru terjadi dalam financial atau inovasi-inovasi yang terjadi dalam bidang jasa dan keuangan dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses finansial dengan menggunakan teknologi. Nah, akses finansial ini terdiri dari transfer sejumlah dana, kemudian melakukan peminjaman, pengumpulan dana, dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan adanya financial innovation ini pastinya akan memudahkan di Jakarta Salon dong dalam bertransaksi. Yang pertama nih, memudahkan dalam transaksi pembayaran, yaitu dengan adanya Mandiri e-Cash yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri. Kemudian, di Jakarta Salon juga dapat memilih produk dan layanan finansial sesuai kebutuhan, seperti layanan penyimpanan sejumlah uang, kemudian peminjaman dana untuk mendukung ekspansi usaha dengan memanfaatkan berbagai platform pembayaran. Kemudian memudahkan melakukan investasi yang yaitu ketika memiliki sejumlah dana maka dapat diinvestasikan dalam dunia invest. Kemudian memudahkan dalam melakukan pengelolaan keuangan. Nah, dalam hal ini pastinya membantu dari Jakarta Salon dalam mengelola keuangannya, dari pemasukannya, kemudian pengeluarannya juga. Nah, next, penulis di sini akan membahas mengenai resiko budaya akan dihadapi perusahaan dan membuat dan matriks sederhana mengenai The Jakarta Salon ini. Ya, yang pertama untuk resiko budaya itu yang akan dihadapi oleh The Jakarta Salon itu yang pertama ini ada cultural difference atau perbedaan budaya. Ya, teman-teman seperti yang sudah kita tahu, setiap perusahaan dalam menjalankan bisnisnya pasti dia memiliki budaya yang berbeda-beda. Perbedaan budaya tersebutlah yang menyebabkan resiko yang berdampak pada perusahaan tersebut, yaitu ketika bertransaksi dengan perusahaan yang mengadopsi sistem kerja yang berbeda, contohnya dalam komunikasi nih. Nah, pastinya setiap negara memiliki tata cara tersendiri ya dalam berkomunikasi, sehingga The Jakarta Salon ini dalam menjalankan usahanya di Malaysia itu harus diperhatikan untuk kenyamanan customer. Kemudian negotiation pattern. Nah, itu kan ada baik jenis ya, competing, avoiding, accommodating, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kira-kira risiko yang akan dihadapi oleh The Jakarta Salon itu lebih ke pada saat dia bernegosiasi dengan pihak supplier mengenai permasalahan produk, mulai dari harga, kualitas produk, kemudian pendistribusian produknya juga. Nah, melihat resiko ini, maka menurut kelompok kami, bentuk negosiasi yang cocok dan menghasilkan kesempatan yang menguntungkan antara dua pihak adalah negosiasi collaborating, ya. Di mana collaborating ini dia itu memiliki sifat terbuka, jujur, dan adil. Kemudian decision making style. Nah, setiap keputusan yang diambil nih pasti ada dong resiko dan dampak, entah itu baik atau buruk. Nah, dalam membuat suatu keputusan dibutuhkan pemimpin yang berani dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, di mana keputusan ini harus bisa menghasilkan profit dan meminimalisir kerugian. Nah, dalam hal ini bentuk decision making style yang digunakan oleh The Jakarta Salon adalah conceptual style, di mana pemilik salon mengambil keputusan dengan mendorong pemikiran kreatif dan kolaborasi dalam perspektif karyawan. Nah, bentuk pengambilan keputusan seperti ini tuh dapat meningkatkan tingkat partisipasi karyawan dalam menunjang perkembangan salon. Tapi meski begitu dia juga ada dampaknya ya, karena dia menyebabkan munculnya kebingungan pada diri pemilik salon karena ada informasi yang berlebihan. Kemudian ethical practice. Nah, dalam hal ini The Jakarta Salon itu bekerja sama dengan supplier yang ada di Malaysia. Tapi kan nggak dapat dipungkiri dalam kerjasama itu bisa aja dari pihak supplier itu ada sikap tidak profesionalisme dan tidak ada rasa mau tanggung jawab. Nah, makanya dalam sebuah perusahaan itu sangat penting dalam menjamin kelancaran suatu usaha. Kemudian untuk dari resiko-resiko tersebut pasti juga ada hal-hal yang akan dilakukan oleh The Jakarta Salon untuk meminimalisir hal tersebut. Nah, yang pertama itu menurut penulis hal tersebut dapat diminimalisir dengan sikap keterbukaan terhadap perusahaan asing yang masuk oleh masyarakat Malaysia. Kemudian upaya mereka dalam beradaptasi terhadap perbedaan budaya yang ada. Kemudian sikap profesionalisme dan bertanggung jawab juga sangat penting ya, sehingga kerjasama yang dilakukan juga lebih lancar. Ya, kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai gambaran hubungan ekspansi The Jakarta Salon dalam bentuk matriks sederhana. Yang pertama ada culture fit. Nah, culture fit ini lebih memfokuskan pada kesesuaian antara karyawan dengan budaya atau sistem kerja yang diterapkan oleh The Jakarta Salon. Nah, diharapkan sih culture fit ini dapat menciptakan keterpaduan antara karyawan dan perusahaan. Kemudian ada people fit. Nah, di sini tuh lebih mengarah dan menjelaskan mengenai kesesuaian nilai antara karyawan dengan misi dan etika dari The Jakarta Salon, di mana hal ini dapat berdampak pada kualitas kerja karyawan tersebut.
Kemudian ada teknologi fit. Ya, seperti yang sudah kita tahu, teknologi ini kan telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi tanpa kita sadari ya. Nah, hal ini pastinya juga berdampak pada kehidupan kerja seseorang ataupun karyawan. Nah, makanya itu kesesuaian antara karyawan dengan teknologi ini perlu dicapai sehingga dapat memunculkan keefektifan dan keefisien dalam menjalani aktivitas-aktivitas yang ada di The Jakarta Salon. Kemudian yang terakhir ada strategi fit. Nah, untuk strategi fit ini lebih menjelaskan dan menyesuaikan dengan karyawan dengan strategi perusahaan yang dimana harus dicapai, yang dimana strategi tersebut harus dicapai dengan berbanding lurus dengan tujuan dan goal The Jakarta Salon, yaitu membuat seluruh customer The Jakarta Salon berpenampilan menarik dan menawan. Dalam arti memiliki rasa puas dan nyaman. Ya, baik. Saya akan melanjutkan tentang di bagian orientasi manajemen, Bapak. Nah, di orientasi manajemen ada 3 yang telah kami teliti, di mana yang pertama itu ada yang namanya etnosentris. Ini orientasi manajemen berasumsi bahwa negara asalnya lebih unggul dibanding negara lain di belahan dunia manapun. Jadi, orientasi ini menganggap atau berasumsi bahwa produk dan kebiasaan yang sukses di negeri mereka akan juga dapat berhasil di negeri lain. Untuk yang kedua, polisentris, berasumsi bahwa masing-masing negara adalah unik, sehingga mengembangkan strategi yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, itu ada yang namanya regiosentris atau geosentris, di mana orientasi ini merupakan perpaduan antara etnosentris dan polisentris, di mana paham atau orientasi ini melihat persamaan dan perbedaan dalam pasar dan negara. Kalau untuk berdasarkan 3 orientasi manajemen yang telah penulis teliti, kami berasumsi bahwasannya dan beranggapan dan mempercayai bahwasannya orientasi polisentris merupakan orientasi yang paling tepat untuk saat ini, di mana kami akan mengekspansi bisnis kami ke Malaysia. Kenapa? Karena memang betul Malaysia dan Indonesia memiliki cukup banyak persamaan, tapi akan tetapi ada beberapa poin atau beberapa aspek yang harus penulis adjust atau menyesuaikan dengan negara Malaysia agar bisa memaksimalkan ekspansi bisnis ini. Oke. Untuk poin selanjutnya di bagian cultural approach. Singkatnya, cultural approach merupakan pendekatan budaya, di mana hal ini dapat diterapkan kepada setiap aspek kehidupan kita, kepada tempat yang berhubungan dengan daerah yang memiliki kultur yang berbeda dari kita. Jadi setiap negara pasti ya, jangankan negara, setiap daerah saja di Indonesia contohnya, memiliki kultur yang berbeda-beda. Apalagi dengan negara tetangga. Otomatis itu hal yang pasti merupakan adanya perbedaan kultur. Nah, dalam hal ini, dalam hal untuk mengekspansi bisnis dari Indonesia ke Malaysia, tim kami menyebut ada 3 perspektif nih yang akan diperhatikan ketika mengekspansi bisnis ke negara tetangga sebagai berikut. Yang pertama itu kita akan melihat dalam aspek dalam perspektif holistik, dan yang kedua itu perspektif variabel. Apa sih holistik itu? Jadi kalau misal dari perspektif holistik merupakan mengambil sudut pandang secara keseluruhan, memandang budaya sebagai cara-cara yang terpola mengenai berpikir, menggunakan perasaan dan bereaksi. Benar bahwasannya kultur yang ada di Malaysia sangat mirip nih dengan kultur yang ada di negeri ini. Akan tapi ketika kita memandang dengan perspektif holistik, secara keseluruhan, secara utuh, ada beberapa yang perlu kita sesuaikan dengan kultur yang ada di Malaysia. Nah, kalau yang perspektif variabel itu apa sih? Kalau yang di variabel, merupakan bagaimana kita dapat mengekspresikan budaya yang ada di negara tersebut dengan tepat. Di sini penulis menyadari bahwasannya tidak hanya mempelajari perbedaan budaya yang ada, akan tetapi bagaimana mengekspresikan perbedaan subkultur yang ada di negara yang dituju dengan baik dan tepat. Gitu. Jadi perspektif holistik memandang secara keseluruhan dari suatu budaya. Perspektif variabel, how we could express the subculture dengan baik dan tepat. Seperti itu. Lalu untuk poin selanjutnya, untuk memaksimalkan ekspansi bisnis yang ada, penulis juga menyebutkan adanya analisa Hofstede. Penulis juga mengulik nih tentang apa sih analisa Hofstede itu. Analisa Hofstede ini tercipta atau tercetuslah dari seorang bernama Gerd Hofstede
berhasil mengidentifikasikan nih 5 model karakteristik untuk mengukur sebuah kultur di masyarakat lintas negara dengan cara mengambil sampel dari 40 negara. Seperti itu. Yang pertama, dimensi pertama dari analisa Hofstede itu merupakan power distance. Memiliki dua nih poin di dalam poin power distance ini. Yang pertama itu high power distance, yang kedua itu low power distance. Apa sih high power distance itu? High power distance merupakan perbedaan kekuasaan yang sangat jelas di antara masyarakat. Misalnya, di Malaysia terjadi hubungan yang tidak dekat antara atasan dan bawahan. Sedangkan kalau low power distance, kebalikannya, vice versa, di mana kekuasaan lebih dibagikan secara merata. Seperti itu. Misalnya di Indonesia, startup company, di mana top level manajemen sering bersosialisasi dengan mid to low level management. Seperti itu. Lalu untuk mungkin secara singkatnya atau secara yang lebih gampang dimengerti, high power distance, kalau kita mengasumsikan di suatu perusahaan, high power distance itu bisa kita bilang sebagai corporate, big corporate lah, bisa kita bilang. Di mana jenjang kekuatan itu terasa banget dan terlihat. Nah, kalau misalnya low power distance mungkin bisa kayak seperti startup company yang masih belum terlalu jelas untuk perbedaan kekuasaan itu nggak terlalu signifikan dicondongkan lah. Seperti itu. Yang poin selanjutnya merupakan individualism and collectivism. Nah, apa sih perbedaannya? Yang pertama itu individualism. Individualism ini suatu kultur nasional di mana seorang lebih suka bertindak sebagai individu atau perorangan daripada kelompok. Budaya ini tuh lebih menitik beratkan kepada inisiatif penerimaan. Akan lebih tertarik lah pada sesuatu yang menantang, hedonisme, prestasi, kemajuan, self-direction, dan aktivitas diri yang maksimal. Jadi, sesuai namanya lah, individualism, merupakan individualis, sifat-sifat yang individualis. Contoh, negara yang berbudaya individualisme merupakan contohnya itu ada Singapura, ada juga Amerika. Orang-orang di Amerika, di US itu bekerja keras untuk mencapai jabatan yang tinggi. Dan nggak segan untuk bersaing demi memperebutkan posisi tertentu tanpa memikirkan orang lain. Jadi, just pursuing their goals, just do whatever it takes untuk mencapai suatu tujuan. Itu yang bisa dibilang sifat individualistik. Tidak terlalu memikirkan perasaan orang lain atau tidak terlalu memikirkan aspek-aspek lain dari kehidupan dia. Sedangkan kalau di kolektivisme, menyatakan bahwasannya seorang merupakan anggota bagian dari suatu kelompok, di mana kelompok itu akan melihat dirinya untuk loyalitas. Jadi lebih ke, yuk sama-sama yuk. Nah, kalau kolektivisme bareng-bareng, woman dalam berkomunikasi. Woman dalam kata arti dalam bahasa Mandarin ya. Woman, kami, dan kami. Kalau dalam sisi berkomunikasi. Itu soal contohnya. Di dalam loyalitas dan keharmonisan antar karyawan sangat terjaga sehingga bentrokan pribadi dapat dihindari. Jadi orang-orang yang bersifat kolektivisme itu lebih ke sifatnya itu ya yuk kekeluargaan yuk. Nah, seperti itu. Poin selanjutnya merupakan masculine and feminine. Budaya maskulin dimiliki oleh bangsa-bangsa yang tinggal daerah beriklim panas, tropis, dan dekat dengan garis khatulistiwa. Kebudayaan maskulin menghargai nilai prestasi kerja dan ketegasan, sehingga budaya ini dianggap lebih sesuai dengan karakter laki-laki yang tegas, lebih berambisi, dan berani bersaing. Contoh negara yang memiliki budaya maskulin adalah Indonesia dan Malaysia, di mana menganggap jenis kelamin laki-laki memiliki kekuasaan lebih tinggi dan sebagai penerus nama keluarga. Sedangkan kalau feminim, kebalikannya nih, lebih banyak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang tinggal di daerah beriklim dingin dan sedang, atau jauh dari garis khatulistiwa. Kebudayaan feminim itu memiliki nilai penurut dan mendukung kehidupan sosial, di mana lebih menghargai sesama dan simpati kepada orang yang berkekurangan. Gitu. Contohnya itu apa sih? Contohnya itu adalah tidak adanya diskriminasi atas gender saat melamar pekerjaan. Gitu.
Next itu uncertainty avoidance. Jadi merupakan tingkatan di mana individu dalam suatu negara lebih memilih situasi terstruktur dibandingkan tidak terstruktur. Jadi dimensi atau variabel poin ini merupakan bagaimana suatu budaya itu, seseorang atau suatu budaya di suatu kelompok atau daerah itu lebih cenderung untuk menghindari ketidakpastian gitu loh. Contohnya itu apa? Di Indonesia, untuk mengurangi ketidakpastian, masyarakat dapat menerapkan aturan, hukum, dan kebijakan-kebijakan. Seperti itu. Next itu ada yang namanya orientasi jangka pendek dan panjang. Sesuai namanya saja, jadi kalau misalnya orang-orang yang berpikir jangka pendek, ya hanya memikirkan beberapa saat ke depan. Sedangkan jangka panjang itu dapat merefleksikan seberapa luas masyarakat bergantung pada kemampuannya menganalisis persoalan, jadi jangka panjang pemikirannya. Next itu ada yang namanya juga konklusi sebagai pemimpin dalam analisa OCD. Nah, di sini tadi kan kita udah ngejelasin semuanya tentang dimensi-dimensi dari analisa OCD. Dari penjelasan 5 dimensi itu, penulis selaku pemimpin perusahaan akan mengekspansi usahanya ke luar negeri, memiliki action plan yang perlu mengikutsertakan dimensi-dimensi di atas agar tercapai ekspansi yang berjalan dengan baik. Untuk poin selanjutnya, ada juga sistem politik negara tujuan ekspansi. Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan budaya beberapa, akan tetapi untuk sistem pemerintahan tidak sama. Gitu lah. Sedangkan kalau misalnya Indonesia itu sistemnya itu presidensil, sedangkan kalau misalnya di Malaysia itu pemerintahan parlementer. Nah, di sini ada ada tabel perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia. Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa membaca tabelnya untuk lebih jelasnya. Lalu juga kita lanjut ke country risk. Untuk di country risk itu otomatis lah, hal yang pasti setiap negara akan memiliki permasalahan dan resikonya sendiri. Nah, sedangkan kita ada perspektif kita sebagai pelaku usaha, ketika ingin mengekspansi bisnis kita ke suatu negara, kita harus melihat nih, country risk yang ada di negara tersebut apa saja. Jadi, di Malaysia sendiri ada short term and medium to long term risk. Seperti yang udah kita dapat datanya ini. Jadi country risk itu dapat mempengaruhi ekspansi bisnis ke negara Malaysia. Ada beberapa variabel di antaranya merupakan political risk. Short term political risk mengklasifikasikan pengukuran kemungkinan risiko yang muncul akibat situasi politik dan asimilasi dari beberapa kejadian yang terkoneksi dengan cross-border transaction. Risiko ini diprediksi bisa terus berlangsung sampai dengan 1 tahun. Sedangkan kalau mid to long term bisa berlangsung lebih dari 1 tahun. Dengan data yang ada, penulis harus memikirkan, kita nih, kami sebagai pemilik usaha, kami harus juga memikirkan nih bagaimana ketika risk ini muncul, bagaimana kita bisa tetap terus berjalan usahanya, bagaimana kita juga bisa tetap terus berkembang dan kegiatan operasional berjalan dengan lancar. Lalu untuk selanjutnya itu ada yang namanya culture excellence. Secara singkat, culture excellence merupakan budaya yang tercipta atau diciptakan di suatu organisasi. Ada 3 untuk culture. Apa sih culture excellence? Itu 3. Pertama itu ada variable people, politics, dan culture. Jadi people di sini itu merupakan masyarakat di Malaysia sendiri selaku target market kami dari perusahaan penulis. Dalam perusahaan penulis memiliki culture excellence di mana memiliki prinsip untuk selalu memperlakukan customer atau tamu yang datang untuk menggunakan jasa tata rambut perusahaan penulis dengan maksimal, gitu loh. Tidak memandang dari status sosial, akan tetap selalu dilayani dengan baik. Selanjutnya itu ada politics. Dalam sisi pemerintahan telah diuraikan di paragraf sebelumnya. Tanpa kita sadari, politik terjadi hampir di seluruh aspek kehidupan kita. Tempat kerja juga demikian. Penulis selalu menanamkan kepada staff-staff kami, saya sebagai perwakilan pihak tim penulis, di mana kita selalu menanamkan mindset, beginner mindset, dan one for all and all for one. Jadi, situasi kondisi politik di perusahaan kami juga selalu kondusif karena moto-moto yang telah kami tanamkan. Selanjutnya itu ada kultur.
budaya dari setiap negara pasti memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Malaysia selaku negara yang dituju oleh penulis untuk dilakukan ekspansi memiliki keunikannya sendiri. Jadi, penulis itu memahami lah bahwasannya adanya persamaan dan perbedaan antara dua budaya negara ini. Akan tetapi, sesuai dengan visi, misi, dan kultur excellence yang telah ditetapkan oleh penulis, penulis bertekad untuk melakukan penetrasi pasar Malaysia dengan budaya asli Malaysia tanpa menghilangkan budaya Indonesia itu sendiri. Mungkin untuk di bab 3, sekian dari saya, terima kasih. Ya baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di bab 4, kesimpulan dan saran dari hasil analisa dari kami. Pertama, kesimpulan. Kami telah melakukan analisis guna memaksimalkan kemungkinan sukses dari ekspansi kami dari Indonesia ke Malaysia. Dari sisi aspek foreign market strategies, memperhatikan faktor-faktor teknis dari design, develop, deliver, orang-orang yang terlibat, embrace, adapt, and use, menganalisa hal-hal yang mungkin saja terjadi seperti dari cultural difference, negotiation pattern, decision-making style, ethical practice, dan lain-lain. Tidak lupa juga penulis melakukan analisa OCD. Jadi, seluruh yang telah kami jabarkan di bab 3, apa sih kesimpulannya? Pertama, banyak persamaan antara Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri ada perbedaan di antara keduanya. Setelah dilakukannya analisa orientasi manajemen polisentris, merupakan pilihan yang paling tepat untuk menurut penulis dalam hal mengembangkan ekspansi usaha penulis ke negara Malaysia. Nanti memiliki banyak persamaan, ada beberapa yang perlu disesuaikan dengan gaya dan kebiasaan market di Malaysia. Yang kedua, dari variabel perspektif holistik, kultur yang ada di Malaysia itu sangat mirip dengan kultur yang ada di negara kita ini. Akan tetapi, ketika kita memandang dengan perspektif holistik secara keseluruhan, ada beberapa yang perlu kita sesuaikan dengan kultur yang ada di Malaysia. Yang ketiga, variabel dimensi dari analisa OCD itu menunjukkan bahwasannya dari sisi power, dimensi pertama, penulis akan melaksanakan low power distance, di mana kekuasaan lebih dibagikan secara merata. Jadi, kesenjangan power itu masih belum terlalu, tidak terlalu kelihatan lah. Jadi masih antara atasan, bawahan, dan staff-staff itu masih bisa mingling around, masih bisa kumpul, masih bisa kalau misalnya staff itu ada keperluan apa, ngomong ke atasan langsung bisa. Seperti itu. Yang poin nomor 4, design, develop, deliver menjadi variabel penting guna memaksimalkan ekspansi bisnis ke kancah internasional. Bagian design, develop, deliver ini sudah dijabarkan di bab 3 secara detail dan sangat rinci. Lalu untuk poin nomor 5, dari sisi finance perusahaan, penulis dan rekan-rekan akan menggunakan Bank Mandiri selaku Bank BUMN Indonesia. Karena Bank BUMN ini memiliki reputasi yang baik, pertama, memiliki fitur-fitur yang dapat menunjang kinerja ekspansi usaha dalam negeri di kancah internasional. Dan penulis dan rekan-rekan juga memilih untuk menjunjung tinggi nilai kebangsaan Indonesia. Poin nomor terakhir, saran. Nah, ada pun manfaat yang kami harapkan dari hasil penelitian kami sebagai penulis. Pertama, bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pandangan bagaimana cara melakukan analisa pasar, perbedaan budaya, memilih orientasi manajemen yang tepat, bagaimana untuk melakukan desain, develop, deliver, memilih perbankan yang tepat untuk melakukan ekspansi bisnis ke kancah internasional. Jadi, biar pembaca juga bisa tahu bagaimana hal yang baik atau hal-hal apa saja yang harus dianalisis sebelum melakukan ekspansi bisnis. Yang kedua, bagi pemerintah Indonesia secara keseluruhan dan bagi pemerintah Kota Batam secara skala kabupaten, kiranya penelitian ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan bahwasannya para pelaku UMKM di Kota Batam memiliki cita-cita yang cukup luas kok. Kiranya ke depannya kebijakan pemerintah dapat mewadahi para pelaku UMKM seperti kami agar dapat mengembangkan produk atau jasa hasil dalam negeri ke kancah internasional lebih mudah. Yang ketiga, dalam upaya meningkatkan stimulus para pelaku usaha kecil dan menengah untuk lebih berkembang, kiranya pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi lah kepada masyarakat tentang bagaimana
melakukan ekspansi bisnis yang baik dan benar. Seperti itu. Poin nomor 4, last but not least, pemerintah juga dapat diharapkan membuat suatu lembaga yang dapat mewadahi lah dan memfasilitasi segala hal yang diperlukan dari para pelaku usaha UMKM untuk melakukan ekspansi bisnis dari aspek administrasi hingga ke eksekusinya di lapangan. Bagaimana caranya? Seperti itu. Karena nggak dapat dipungkiri banyak sekali para pelaku UMKM yang pengen, atau banyak banget pelaku UMKM yang memiliki cita-cita tinggi untuk mengembangkan bisnis mereka ke kancah internasional, akan tetapi terhambat dengan keterbatasan informasi, keterbatasan edukasi yang perlu mereka miliki sebenarnya. Bagaimana step by step-nya. Nah, kiranya pemerintah juga dapat mengembangkan suatu lembaga yang bisa mewadahi hal seperti ini guna meningkatkan perekonomian di Indonesia. Start dari UMKM. Terima kasih. Oke, ini merupakan daftar pustaka atau sumber-sumber yang kami pakai. Ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 sumber. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Enjoy!